65. Semuanya 76. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Yang saya hormati seluruh jajaran di lingkungan Pemkot Bandung, para pejabat, staf. Yang saya hormati seluruh peserta upacara yang resmi menjadi CPNS, saya ucapkan selamat, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, tidak semua orang bisa merasakan kebahagiaan yang Bapak Ibu rasakan hari ini. Jadi mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan menguatkan niat kita, innamal a'malu binniyat. Niat kita menjadi pegawai negeri, satu adalah mengabdi dan melayani. Tidak ada tambahan, mengabdi, melayani, dan menjadi kaya raya, tidak ada. Ya, mengabdi dan melayani. Jadi kemuliaan, kebahagiaannya itu ukurannya adalah pada saat warga Bandung merasa bahagia dilayani oleh kita semua di lingkungan pegawai negeri sipil di Pemkot Bandung. Kalau niatnya sudah bengkok, cepat-cepat berpindah profesi. Kalau mau kaya raya, jadilah pengusaha, berdagang. Kalau sudah mau jadi PNS, hanya satu tadi, mengabdi, melayani. Oleh karena itu saya ingatkan dari sekarang untuk selalu istiqomah, ya. Jadi istiqomah itu tidak hanya nama masjid, diingat-ingat sebagai cara kita melaksanakan hidup harus lurus. Kalau bengkok kecil dari sekarang, nanti bengkok besar di akhir hari, supaya terus dijaga lurus. Kota Bandung sedang terus-menerus dilakukan reformasi birokrasi. Alhamdulillah, kalau masih ada kendala, dulu rapor pelayanan merah, sekarang rata-rata rapor pelayanan publik sudah dijam. Dulu kita banyak masalah dengan korupsi, sekarang diberi penghargaan oleh KPK sebagai kota yang program anti korupsinya terbaik di Indonesia. Kita sedang mereformasi agar hidup kita tidak selalu melelahkan. Jadi kalau mobilnya nyimpang ke karaoke, kita tahu ini yang kita maksud dengan kerja cerdas. Ya. Kita juga harus kerja keras, ya. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Bagi yang malas, sudah nanti akan ketahuan dengan sistem. Karirnya juga mandek. Saya butuh yang rajin-rajin, yang pekerja keras. Kami butuh yang kerja cerdas, pintar-pintar. Kami butuh orang yang kerja ikhlas, tidak pernah minta-minta. Ingat pesan syariatnya. Hina orang yang tangannya di bawah, mulia orang yang tangannya di atas. Jadi dalam hidupnya selalu begini, apapun bentuknya, itu orang yang sebenarnya tidak mulia. Jadilah manusia-manusia yang tangannya selalu di atas. Ingat ya, hari ini itu pesan. Kerja juga harus tuntas, karena itu adalah hutang dan janji. Kalau kerjanya pagi, datang pagi, kerjanya akhir hari. Ya. Kita juga harus mengupgrade, karena zaman sekarang kota Bandung adalah kota internasional. Dari tahun 55 kota ini kota internasional. Soekarno dulu memilih Bandung menjadi ibu kota untuk konferensi Asia Afrika. Dia bilang tidak ada kota di Indonesia yang bisa kecuali Bandung. Ya.
Dan tahun ini di bulan April di tanggal 24 Kota Bandung akan melaksanakan 60 tahun peringatan Asia Afrika. Kepala negara akan hadir di Kota Bandung. Ditambah satu kepala negara yang ditakuti dunia akan datang ke Kota Bandung, pemimpin dari Korea Utara, namanya Kim Jong-un. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ini tandanya ekonomi terus bergerak, ya. Karena tiap hari, tiap 10 menit lewat. Jadi, karena ini ibu kota Asia Afrika, kota internasional, seluruh PNS di sini harus jago bahasa Inggris, ya? No? Yes. Belajar lagi bahasa Inggris, belajar dengan otodidak baca buku, atau les, atau apa. Jadi para karyawan kalau hari Kamis didatangi oleh tim bahasa ini tongkala labur, dan mau digegel, cuma diajar 10 sampai 30 menit ngobrol bahasa Inggris. To master English you have to speak. Salah benar mah belakangan, tukul juga bahasa Inggrisnya pas-pasan. Sukses. Ya. Jadi di akhir hari itulah Bandung yang kita impikan. Bandungnya keren, taman di mana-mana sudah berkibar lagi, silakan lihat Taman Balai Kota dan taman lainnya. Bandungnya cerdas, teknologi di mana-mana. Bandung Comment Center pusatnya di sini, di camat-camat nanti ada skala kecilnya. Jadi camat juga sama. Bandungnya bersih, penghargaan KPK Ombudsman insya Allah menjadi indikatornya. Kemudian PNS-nya semua punya skill yang luar biasa. Kita buktikan ke Indonesia itu. Tapi bagi mereka-mereka yang tidak mau belajar, tidak mau menambah ilmu, itu pasti karirnya akan pendek. Tapi bagi mereka yang mau belajar sesuai syariatnya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, maksudnya sejauh-jauhnya. Belajarlah sampai ke liang lahat, maksudnya sampai tua. Kalau itu dicamkan dalam hati, insya Allah kita menjadi manusia yang tadi, manusia yang paripurna. Jangan lupa juga sebagai manusia, kita harus punya rumus segitiga manusia yang paripurna. Sisi pertama, badan kita harus sehat, karena rajin olahraga dan makan bergizi. Otak kita harus cerdas karena diberi makan ilmu, minimal baca buku. Apa aja dibaca, ya. Almarhum kakek saya dari Ibu Wali itu usianya 101 tahun, meninggalnya tahun lalu. Resep almarhum kakek saya bisa lebih dari 1 abad karena rajin baca setiap hari sampai akhir hayat. Meninggalnya juga nggak sakit lama. Itu maksudnya supaya otak terus diisi, bergerak, berlogika. Dan itu tadi, saya ingin kalau nanti datang tamu-tamu internasional berbisnis, ngurus izin, investasi, bertanya, kita pede bukan kabur kayak yang sekarang, ya. Artinya apa? Artinya harus berani menghadapi tantangan. Jangan terlalu nyaman. Saya kira itu kualitas SDM yang kami butuhkan. Bagi yang tidak memenuhi wayahnya ketinggalan kereta. Bagi mereka yang memenuhi syarat itu, insya Allah ikut gerbong kereta perubahan. Bandung juara itu bukan hanya slogan, karena sudah di depan mata. Dan Bandung ini adalah kota yang bahagia. Skornya terakhir 73. Artinya walaupun hidup kita pas-pasan, di Bandung mah resep gitu, nikmat insya Allah. Ya, itu sebuah upaya. Jadi kalau lagu dangdut mah sakitnya tuh di sini, kalau di Bandung mah bahagianya di sini. Selain karena kita skornya 73, karena Persisnya juga juara.
Saya kira itu ya. Mari kerja keras, mari kerja cerdas, ya. Mari kerja tuntas, mari kerja ikhlas. Kita berkolaborasi, bagi-bagi tugas, jadikan Bandung ini baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang dirahmati Allah. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Cucu kita, anak kita harus hidupnya lebih nyaman, lebih nikmat dibanding kita hari ini. Itulah warisan kita. Dan ingat, terakhir dari saya, hidup itu hanya sementara. Tidak ada yang abadi. Saya jadi wali kota hanya sementara. Bapak Ibu kepala dinas pejabat hanya sementara. Kita mengabdi juga hanya sementara. Dalam kesementaraan berikan yang terbaik. Jangan tiba-tiba sudah tua tapi tidak melakukan apa-apa. Tidak ada warisan, tidak ada jejak. Mari pada saat kita hidup di kesementaraan ini, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia terbaik yang memberikan manfaat paling banyak kepada orang lain. Dengan nilai-nilai itulah Bandung ingin dibangun menjadi kota terbaik di Indonesia dengan dukungan Bapak Ibu semua. Saya kira itu. Ingat sempat jabatan dan awal penjabat. Di kecamatan ya di bagian ekonomi ini di Starchip. Oh, di start. Daripada di foto. Semua 1, 2, 3. Udah ya? Panuhun Pak. Intinya kita mengisi formasi PNS sesuai dengan slot dan peraturan yang ada ya. Ada yang dari honorer, ada yang dari umum. Bandung ini kan kekurangan, sudah 3.000 lebih yang pensiun, tergantikan hanya 200-an, jadi nggak akan cukup. Jadi di mana ada upaya pengangkatan tentunya akan kita dorong terus. Ya, mudah-mudahan bisa mengisi semangat Bandung yang kita terus perbaiki, jadi Bandung yang lebih melayani. Tadi saya ingatkan agar mereka paham bahwa banyak sekali orang yang ingin menjadi PNS dan susah, jadi jangan main-main dengan sumpah dan amanat jabatan sebagai PNS. Pak, kan saat ini kekurangan PNS nih Pak, apakah nanti akan mengangkat lagi honorer atau gimana Pak? Kan sudah saya bilang, di mana ada kesempatan bisa mengangkat pasti kami akan usulkan. Tapi masalahnya lebih banyak bukan di kita, selalu masalahnya dari Menpan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, kurang ini, ya udah. Jadi kita mengikuti aturan. Tapi di mana ada kesempatan pasti kita usul. Masalah jumlah kan relatif. Berapa lama Kang dari honorer? Nggak bisa pakai berapa lama. Ada ya pada saat ada lowongannya semua diikutkan, kan dites. Ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Jadi lama tidaknya tergantung formasi yang diberikan oleh kementerian. Kalau orangnya pintar dan bisa bersaing ya cepat. Habis sekolah itu karena kontrak pengelolaannya hanya sampai Desember, sementara APBD baru kan baru Februari, insya Allah on lagi. Insya Allah Februari udah on lagi. Jadi ada jeda sebulan dulu. Ada lelang ulang lagi untuk pengelolanya atau Ya sama, prosedur mas sama, tidak ada masalah, tapi pelayanan publik insya Allah tetap berlangsung. Ya. Penambahan bis ada Pak untuk 2020? Ada, setiap tahun kan nambah minimal 10 bis. Ya.